1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maher, kau merasa diri kau soleh, tapi kata-kata kau penuh dengan kata-kata sampah, menghina dan mencaci maki orang seenak jidat kau, mengancam-ngancammu, ya? Oleh kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. Maher, bangsat, ya, manusia bangsat. Kau menghina perempuan seenak jidat kau. Nikita Mirzani hanya mengatakan Rizik Syihab itu adalah tukang obat. Kau mengatakan Nikita Mirzani itu dengan kata-kata yang tidak pantas, ya. Bangsat kau. Kau kalau hanya berani sama perempuan, lebih baik kau ganti kelamin kau, Maher. Kau banci, bermulut sampah. Jangan sekali-sekali kau buat gaduh di negaraku ini. Maher At-Twailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat. Maher, ingat ya, aku kasih tahu sama kau, siapa yang ngangkat si Rizik itu jadi imam besar umat Islam. Rizik Syihab itu hanya menjadi imam besar bagi kadrun, bukan bagi umat Islam yang lainnya. Rizik Syihab bukan imam besar umat Islam di dunia. Rasulullah aja nggak pernah mengaku menjadi imam besar umat Islam. Ini Rizik Syihab hanya manusia biasa, kalian angkat menjadi imam besar. Tapi imam besar bagi kadrun-kadrun teroris seperti kalian. Gila. Citra FPI jatuh di bawah kaki Nikita Mirzani. Tahun 2019 saya sempat menurunkan 2 tulisan tentang Nikita Mirzani. Yang pertama adalah ketika Nikita menyerang pengacara kondang Elsa Sharif dengan garang di acara Hotman Paris Show yang berujung pada pelaporan kepolisian. Dan yang kedua saya menuliskan tentang tantangan hidup Nikita Mirzani dalam memperjuangkan hak anaknya yang tidak dipenuhi oleh mantan suaminya Sajat Ukra. Jadi sebelum saya menulis 2 hal itu, nama Nikita Mirzani sudah lama mendapatkan perhatian saya. Saya menjadi ingat waktu menjadi narasumber di acara webinar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang bertajuk Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, yang diadakan oleh sebuah sekolah alma maternya Dr. Monica Tepika Raharjo dan Bapak Enggar Lukito. Di webinar itu saya mengatakan bahwa seseorang disebut pahlawan karena dia sedang memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan umum dan gugur sebelum perjuangannya selesai. Atau orang yang masih hidup dan berhasil sukses dalam memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan umum. Dan modal seorang pahlawan itu cuma satu, yaitu nyali dan keberanian. Ini fondasi dasar, bukan berani konyol tapi berani pintar. Anehnya, keberanian Nikita Mirzani itu kadang berani konyol, kadang berani pintar. Iya memang. Dan kita harus jujur. Saya pribadi mengakui Nikita Mirzani itu seorang yang berani, tetapi seringnya berani konyol. Misalnya dia tidak takut joget dangdut tarik sesemongko dengan kostum super hiperseksi lalu menggoyangkan pantatnya dengan gerakan yang sangat seksi. Konyol lah pokoknya, tetapi itulah Nikita Mirzani, simbol kebebasan berekspresi Indonesia. Belum lagi kejadian dia keluar masuk penjara meninggalkan anaknya hanya karena satu ucapan jujurnya yang dipolisikan pihak yang bersangkutan. Itu kan juga konyol, tetapi berani dan tidak meninggalkan kesan bodoh sedikit pun. Nikita Mirzani dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai seorang cewek uragan, ceplas-ceplos, berani di luar batas nalar, putus urat malu dan jujur. Benar-benar simbol kebebasan berekspresi seorang wanita yang hidup di negara merdeka. Rakyat Indonesia genuinely cuma memandang keberanian Nikita Mirzani sebagai sebuah hiburan segar bagian dari dunia entertainment Indonesia. Pemandangan yang out of the box di saat banyak artis yang memutuskan untuk menutup kepala dan mencadari wajah mereka. Tak pernah sedikit pun berpikir ataupun terbayangkan kalau keberanian Nikita Mirzani akhirnya bisa sangat berguna dan mampu menyelamatkan bangsa dan negara dari rongrongan sekelompok orang yang kecanduan agama.
Ini mengerikan bagaimana hari ini fenomena Nikita Mirzani bisa dengan telak menginjak image seorang Habib Rizik. Kefenomenaan jumlah massa menyambut Rizik Syihab tertutup rapat oleh fenomena seorang wanita bernama Nikita. Jujur harus kita akui, kepulangan Rizik Syihab yang oleh media internasional The Australian disebut export fugitive cukup membuat rakyat Indonesia gelisah. 3,5 tahun Indonesia tanpa Rizik Syihab ibarat terminal tanpa preman. 6 kali rencana pulang dia batal. Rakyat berdoa yang ke-7 kalinya pun pasti batal. Dan ketika Rizik jadi pulang, rakyat langsung melempar harapan pada aparat, pada pemerintah untuk bisa bertindak tegas dan menekan mereka. Kegelisahan rakyat ini membuat kita tidak lagi mempertimbangkan perhitungan politik yang sangat berpengaruh besar terhadap keamanan nasional. Pokoknya negara harus represif kepada Rizik dan pengikutnya. Padahal setiap rakyat Indonesia paham bahwa Rizik itu hanya pengantar pesan dari pihak yang memandang Jokowi adalah musuh bagi kepentingan mereka. Ketika Indonesia maju dan rakyatnya pintar, maka kelompok musuh Jokowi ini akan menjadi lini pertama yang sangat dirugikan. Dan itu yang sedang Jokowi perjuangkan. Musuh Jokowi cuman punya satu cara, membenturkan Jokowi dengan massa. Dan Rizik adalah ujung tombak mereka. Tindakan represif negara pada Rizik Syihab ataupun para pengikutnya justru menjadi hal yang sangat ditunggu oleh mereka untuk membuat kecausan, menjadikan alasan untuk menyulut kekacauan. Hal ini seharusnya sangat mudah untuk dipetakan oleh semua orang. Sebagai negara menanggapi fenomena Rizik Syihab, Jokowi menurunkan Mahfud MD, seorang pakar hukum tata negara, mantan hakim MK dan Menko Polhukam untuk menerangkan dan menjawab setiap komentar rakyat. Muldoko sebagai ketua KSP juga ikut bersuara. Jokowi paham dan sudah memetakan apa yang menjadi tujuan utama dari agenda kepulangan Rizik Syihab, yaitu melengsarkan dia sebelum 2024. Kenapa? Karena lawan ini ingin mengembalikan Indonesia ke koalisi sedia kala. Kondisi di mana presiden bisa dikadali, kondisi di mana kemajuan Indonesia ditentukan oleh tangan-tangan mafia. Tidaklah kita pernah bertanya mengapa ketika Rizik Syihab ditahan tahun 2008 dan FPI dibungkam. Sekarang jangankan menahan Rizik Syihab, mau memproses kasus pidana Rizik saja tertunda. Ancaman akan adanya revolusi berdarah langsung digaungkan. Atas kepulangan Rizik Syihab, istilahnya mata rakyat hanya melihat 2 senti ke depan, tetapi negara sudah melihat 2 meter ke depan. Dan ini yang tidak disadari apalagi dipahami oleh rakyat jelata. Contohnya Denny Siregar. Jelas negara paham dan kondisi dan keadaan sekarang. Pandangan negara tidak sama dengan pandangan rakyat biasa. Pandangan negara wajib memiliki dasar pada hukum, aturan, dan undang-undang. Sementara pandangan rakyat hanya berdasarkan pada emosi dan kekesalan. Bisanya menuduh negara lemah, kalah, dan hanya diam, padahal sedianya mereka yang tidak paham. Itu sebabnya komentar Nikita Mirzani yang mungkin cuma melihat 1 senti ke depan dari kepulangan Rizik Syihab tiba-tiba menjadi fenomena. Padahal komentar Nikita sebenarnya sederhana. Malah kayaknya Nikita sedang melesetkan kata tabib menjadi Habib. Habib itu tukang obat, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh Habib saja tukang obat berarti tuh. Tapi reaksi FPI begitu menghendakkan. Masa satu orang perempuan mau digeruduk oleh 800 laskar FPI? Reaksi yang maha dahsyat ini yang kemudian mencengangkan seluruh Indonesia. Tapi pada waktu yang sama mampu menghapus kegelisahan rakyat Indonesia. Terlebih sebenarnya Nikita Mirzani itu mengatai Rizik Syihab kok mahir yang menjawab. Rizik Syihab kemana? Tumben dia diem. Takut dikatai kabur karena janda. Sekarang pulang dihadang janda? Saya yakin seyakin-yakinnya pemilik Rizik Syihab tidak sedikit pun membayangkan reaksi netizen 62 atas reaksi mahir terhadap omongan Nikita Mirzani. Bisa menjadi kendala raksasa di tengah rencana besar untuk memulangkan Rizik ke depan. Pun dengan kemunculan judul berita The Australian sangat amat dan teramat sangat menyudutkan. Padahal agenda revolusi akhlak sudah mereka rancang untuk melibas revolusi mental milik Jokowi. Tetapi dengan kata foreign fugitive, revolusi akhlak terpukul telak. Tawaran rekonsiliasi tidak kalah payahnya.
Saya yakin ini pun agenda yang disiapkan untuk mengejek Jokowi. Syarat yang diajukan untuk membebaskan sederetan pelaku kriminal yang jelas-jelas sudah dipenjara atas putusan pengadilan dipukul telak oleh surat Henry Yosodiningrat yang beredar yang meminta polisi untuk menindaklanjuti kasus pidana atas Rizik. Ide rekonsiliasi Rizik pun langsung jadi bahan tertawaan. Sampai hari ini fenomena Nikita Mirzani, si pemberani dari rakyat jelata, masih belum mendapatkan tanggapan dari Rizik pribadi. Semakin kubu Rizik siap mengomentari Nikita Mirzani, semakin terpuruk citra FPI. Maher saja yang sok jagoan terancam dilaporkan atas tindakan pencemaran nama baik karena telah jelas mengatakan Nikita lonte di videonya yang sekarang sudah dihapusnya. Gara-gara mulut kotor Maher, citra FPI jauh di bawah kaki Nikita Mirzani. Mak-mak janda bahenol muslim urakan suka menebar aurat nyerocos. Bener-bener tepat kalau mau dijadikan target revolusi akhlak Rizik Syihab. Latar belakang Nikita Mirzani yang dikenal uragan, bebas mandiri, nyeplos berani dan jujur sangat sulit untuk dihubungkan, dikait-kaitan atau dituduh sebagai sebuah rekayasa negara. No, aksi Nikita Mirzani ini murni aksi rakyat yang kesal pada Rizik Syihab. Di videonya saja Nikita memanggilnya si Rizik. Jadi si Rizik pulang hari ini diucapkan dengan sambil makan. Harapan saya adalah setelah fenomena yang dibuatnya, rezeki Nikita Mirzani bisa lebih besar, lebih banyak, lebih lancar dan non-stop di dunia entertain Indonesia. Dan di atas itu semua, semoga follower Nikita Mirzani bisa meledek, membeludak melebihi follower selebriti manapun yang ada di dunia. Karena Nikita sangat berpotensi menjadi influencer generasi milenial. Amin.